nanti ada pemateri sebelum yang akan datang nanti dari Jakarta. Mungkin via Zoom jadinya karena ada beberapa satu hal. Walaupun siapa tadi yang PMH lagi di sini? Gak ada? Kakak? PMH? Sama-sama itu. Sama dengan siapa? Yang mana yang sama? Lagi gak konsen ini, pagi-pagi loh ini kak. Oke, Bang Sanggal kenapa PMH? Karena nggak ada ditulis dalam soal itu tentang perjanjiannya, Pak. Oke. Enggak, ya itu yang betul. Tidak ada kata-kata nomenklatur tentang perjanjian. Yang ada hanya kesepakatan dan kwitansi. Kesepakatan itu kan unsurnya dari perjanjian. Waduh, abang nanti kita bicara tentang apa bedanya perikatan dan perjanjian nanti bang. Kena nanti bedanya perikatan dan perjanjian. Kalau hubungan orang jual beli di pasar itu perikatan atau perjanjian? Perikatan. Kalau ada nomenklaturnya di situ baru letak nanti perjanjiannya. Memang bisa ada perjanjian tidak tertulis, tapi terkadang ketika perjanjian tidak tertulis cukup dibantah orang saja sudah selesai. Ibu cari tempat PKPA. Oke. Agak berubah kakakku tengok hari ini. Jadi di situ dia memang sama. Satu lagi saya paksa memang PMH dulu. Kenapa? Contoh, saya ada kasih satu soal. Coba deh, soal tentang siapa deh? Mukada Mukidi, tentang konsinyasi deh. Coba share screen deh. Hah? Mukada Mukidi. Gugatan juga seperti itu kurang lebihnya. Jadi yang apanya? Yang dikuasanya gimana bang? Bertindak untuk dan atas nama mewakili pemberi kuasa saudara Sukamto untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Citra Sejati yang beralamat di Jalan Pelita nomor 33 Desa Makmur Raya Kabupaten Deli Serdang, yaitu tidak melaksanakan pembangunan rumah berdasarkan bukti tertulis, kwitansi nomor 17 dan uang BP sebesar. Baik, Bapak Ibu sekalian, memang dari soal yang ada itu kita masukkan dan mengarahkannya itu ke perbuatan melawan hukum, gugatan perbuatan melawan hukum. Terutama abang-abang yang ada di grup, harapannya nanti harap mengerjakannya. Ada 3 soal. Apakah gugatan wan prestasi, apakah gugatan perbuatan melawan hukum, dan gugatan cerai. Baru yang dikasih baru 2 ya, baru wan prestasi sama perbuatan melawan hukum. Ini yang ketiga, gugatan cerai. Jadi nanti kalau ditanya ada alasan kenapa nggak bisa buat gugatan cerai, udah nggak ada lagi alasan. Jadi sudah dapat. Sama Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh gugatan cerai. Coba bukakan dulu deh contoh surat kuasa deh. Balik dulu ke surat kuasa dulu. Namanya kan untuk buat orang yakin ya kan. Jangan begitu nanti. Sempat nanti ada yang ngerti, ketawa orang, kok bisa katanya. Kuasa yang diberikan itu bisa kita anggap kuasanya cacat formil. Hati-hati. Makanya ketika mengajukan, misalnya ini klien kita digugat orang, kita yang pertama kali yang harus kita lihat itu adalah bagaimana syarat formil dia dalam mengajukan gugatan. Nggak usah lihat dulu materinya. Materinya nanti dulu. Lihat dulu syarat formil yang dia dalam mengajukan gugatan. Makanya saya kencang kepada Bapak Ibu tentang surat kuasa. Lihat dulu kuasanya benar apa tidak. Sempat kuasanya salah, ayo gimana? Bapak Ibu, ini harus yang saya kasih ingatkan. Kalau kuasa salah dalam mengajukan gugatan, berarti sudah didaftarkan, kuasanya harus dicabut dan gugatannya harus dicabut. Bukan.
Kalau dia tidak ada buku nikah dan akta nikahnya, bisa nggak diceraikan ke pengadilan negeri atau ke pengadilan agama? Hah? Bisa. Apa legal standingnya? Keluarganya. Oh, hah? Isbat dulu baru diapain. Nanti ada kejadian kayak di kampung sana itu ya kan? Apa kejadiannya? Ngamuk-ngamuk dia. Ngamuknya luar biasa. Karena bang, kalau perempuan dia ngamuk, saya dari laki-laki katanya. Masa gugatan cerai saya ini nggak dikabulkan katanya. Pasti nggak dikabulkan kok, masa dari laki-laki gugatan cerai. Harusnya apa? Permohonan cerai talak. Sudah dari kemarin sudah dikasih tahu sama ketua PA kan? Sudah lah ya, saya cuma ngulang-ulangnya aja ya. Jangan salah ya. Kalau laki-laki yang ngajukan disebut dengan pemohon dan termohon, perempuan penggugat dan tergugat. Ini karena di pengadilan negeri kita taruh judulnya adalah gugatan cerai. Oke, 13 April 2020 yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri di mana? Oke, dengan hormat yang bertantangan di bawah ini. Bapak Ibu, tentang sehubungan dengan kompetensi relatif, di mana diajukan gugatan cerai? Di mana? Sesuai dengan pasal 118 HIR. Jangan lari dari situ ya. Dasarnya yang dulu kita berbuat dulu. Kita tahu dari HIR memang. Tapi kenapa HIR? Kita tahu memang di tempat tergugat, tapi kenapa di tempat tergugat? Itu dasarnya. Kita jangan lari dari dasarnya dulu. Oke, Bapak Ibu, dalam hal ini khusus 10 April. Ingat berapa hari jaraknya? 3 hari. 3 hari jarak dari surat kuasa dengan tanggal surat gugatan. Oke? Jangan salah kok ya. Pas kok salah kok. Nanti bang, tapi bang katanya. Oh, aku protes klub jadinya. Oke. Pekerjaan beralamat turun dek. Abang nggak bisa nurun. Oh, lagi apa ya? Misalnya disebut sebagai penggugat. Jangan lupa ya. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan, ini salah ya. Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap dengan permohonan cerai talak ya. Dan ini mengajukan gugatan cerai terhadap nama, umur, tempat tinggal. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan keterangan ada dalil permohonan saya berikut. Ini dihapus nih, nggak ada dalil permohonan. Dengan keterangan dan dalil gugatan sebagai berikut. Bahwa, oh iya, nggak kelihatan. Siap. Bahwa pada tanggal apa? Ini kan gugatan. Identitas sudah pertama kali. Setelah identitas apa namanya? Posita. Posita yang pertama apa? Legal standing atau hubungan hukum. Apa legal standing kalau orang nikah? Akta nikah atau buku nikah. Bahwa pada tanggal sekian penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan tergugat yang disahkan oleh nikah kantor kependudukan catatan sipil sebagai dalam kutipan akta nikah nomor sekian. Legal standingnya adalah buku nikah. Jadi jangan lari-lari kemana dulu, jangan cerita dia ditampari di rumahnya, nggak dikasih makan dia, nggak itu ceritanya. Legal standing dalam membuat posita yang pertama langsung apa? Buat legal standing atau hubungan hukum. Kenapa ini bisa mengajukan gugatan kepada si ini? Jadi nggak berdebat lagi kemana-mana. Jangan dari mana ceritanya ku buat dulu ya katanya. Biar agak sedih ini ceritanya katanya. Nggak begitu. Oke? Legal standing yang kedua, posita yang kedua adalah disebutkan di mana mereka bertempat tinggal dan biasanya disebutkan mereka di anak mereka ada berapa. Tahu tidak kenapa disebutkan tempat tinggal? Itu sehubungan nanti berpengaruh kepada kompetensi relatif di pengadilan di mana diajukan gugatan. Kenapa? Tiba-tiba siapa ini, ya kan? Si bilang masih Mawar namanya. Ya kan, si Mawar ini karena udah nggak tahan dia dipukuli lakinya, tiap hari pulanya kena anggur merah, kena udah minum lakinya, kena tampari dia ya kan. Habis itu lari dia ke rumah mamanya.
Rumahnya dia setelah dia menikah dibawa lakinya dia ke Kalimantan. Setelah dipukuli lari dia ke tempat mamanya. Di mana? Di Aceh. Kemana dia ajukan gugatan? Patriarkat domisili tergugat. Gitu ya. Kemana dia ajukan gugatan? Kalau misalnya pengadilan negeri sama pengadilan agama beda. Beda. Kalau pengadilan agama itu harusnya tetap ke tempat istri. Ini. Ya, tergantung. Biasanya tapi kalau pengadilan negeri itu tempat tergugat. Kalau di pengadilan agama, ya mohon maaf ya, itu sangat membela perempuan kali. Pokoknya di mana perempuannya di situ dibela betul-betulan. Kalau pengadilan agama, kita jadi bingung, jadi kita yang laki-laki ini seolah-olah apa gimana gitu. Jujur. Berarti di pengadilan agama tidak pakai 118 HIN. Enggak merujuk ke situ, dia merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Makanya ketika kita mengajari tentang hukum acara agama tidak menyangkut secara garis penuh, walaupun ada diadopsi sedikit kepada hukum acara perdata. Kenapa? Sudah keluar dia kekhususannya. Makanya hati-hati ya. Berarti Pak, kalau di pengadilan negeri ini tidak ditemukan isi kata pemohon. Kalau untuk gugatan cerai, kalau cerai nggak ada. Pengadilan negeri tidak ada menemukan itu. Tetap penggugat tergugat. Kalau pengadilan negeri penggugat tergugat, baik laki-laki maupun perempuan yang ajukan. Jangan sampai salah-salah ya. Nanti udah praktek di ribut dia di pengadilan sana. Nggak pandai itu katanya orang itu katanya. Masa aku salah gara-gara perihal permohonan cerai, gugatan cerai katanya. Padahal dia dari laki-laki. Salah. Cepat-cepatlah perbaiki gugatannya. Atau kuasanya yang salah. Wah. Kalau kuasanya yang salah, sudahlah, bertobatlah ke jalan yang benar. Jadi advokat itu, saya flashback lagi minggu lalu. Jadi advokat itu bukan hanya untuk bergaya dan begaduh, pakai cincin, pakai jam tangan, ya kan, pakai jas, pakai sepatu, pakai tali pinggang gambar tengkorak, ya kan. Teringat aku jadinya sama ada dosen saya, kalau pakai tali pinggang itu tengkorak, rambut mohak gitu ya kak. Dasi pingi kan, cincin 10, oke tepuk tangan semuanya ya. Tapi bicara materi luar biasa, luar biasa. Kalau dia di situ belum ada akta kelahiran, buat surat lahirnya. Banyak itu orang-orang ini ya kan, taunya nikahnya aja sama mamanya, buat administrasi pemerintahan anaknya nggak ngerti dia, bermasalah di kemudian hari baru pak. Nggak ada akta kelahiran anaknya, nggak masuk kartu keluarga, sudah mau masuk SD baru dipikirkannya. Itu pun aku syukur dia mau memikirkannya. Opungnya disuruh kerjakanlah pak katanya. Ada, saya sering dapat kejadian kayak gitu. Aduh, tahu buat anak aja saya bilang. Oke. Kalau satu anaknya disebutkan satu, kalau dua disebutkan dua, kalau tiga disebutkan tiga. Kalau di Islam itu ada anak mumayyiz dan tidak mumayyiz. Kalau di atas, kalau dia di bawah 12 tahun ya, 12 tahun itu kepada ibu langsung pengasuhannya. Ada dia langsung kepada ibu. Kalau dia belum mumayyiz minimal 12 tahun. Kalau di atas 12 tahun bisa anak itu memilih kepada siapa. Ini masuk loh di dalam soal-soal loh. Batas mumayyiz itu berapa? Dari mana mumayyiz itu? Jadi
Mau kopi break Pak? Buat kopi break ya? Jam 11 Pak. Oke. Jadi hati-hati kalau membuatnya juga. Oke. Ke bawah Bang. Ini setelah memiliki anak, nomor keempat, bahwa penggugat setelah memiliki anak, penggugat dan tergugat terus mengalami pertengkaran dengan alasan tergugat telah selingkuh dengan pria lain. Wah, tergugatnya yang selingkuh dengan pria lain. Oke. Ini adalah menjadi alasan kenapa diajukan gugatan. Yang substansi adalah perselingkuhan. Nanti dilihat ada beberapa alasan kenapa orang bisa mengajukan gugatan. Nanti saya lihat. Jadi kenapa orang bisa bercerai ada alasannya. Tik 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 ini enggak bisa kita tebak-tebak. Enggak boleh dikarang-karang. Ada PP-nya. Nanti di-share. Ada dibuatkan ya, Dek, PP-nya ya. Oke, yang ke bawah dulu, Dek. Terus. Oke. Buat PP-nya, Dek. Dia dulu PP-nya. Enggak. Ini. Bahwa puncak perselisihan pertengkaran terjadi pada tanggal sekian. Ada katanya tadi alasan perceraian. Ya kan? Tadi kan pertama legal standing. Habis legal standing apa? Terus disebutkan tentang di mana dia bertempat tinggal untuk kompetensi. Yang ketiga apa disebutkan? Tentang anak. Tentang anak, ya kan? Yang keempat apa? Alasan perceraian. Yang kelima disebutkan ini adalah kenapa dia masih satu rumah kah? Pisah rumah kah? Ini bisa bermasalah ini. Kalau dia satu rumah dan pisah rumah, ini akan menjadi persoalan tersendiri. Ini mohon maaf ini rahasia, tapi nggak dengar pula orang itu nanti. Tunggu ditutup dulu ya, baru aku mau cerita. Bahwa kedua belah pihak, penggugat dan tergugat sudah mencoba mendamaikan kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil. Ini nomor 6, ini penting. Baik keluarga perempuan maupun keluarga pihak laki-laki harus mendamaikan mereka terlebih dahulu. Walaupun nanti di pengadilan agama pun dipaksa berdamai kalian 30 hari kata hakim itu. Tapi kalau tidak diajukan ini, nanti 2 kali perdamaiannya bisa di setel. Maksudnya gimana Bang? Tiba-tiba dibilangnya di pengadilan, ya kan? Pertama kan ngajukan gugatan, perdamaian 30 hari tidak ada kata damai. Masuk ke ruang lingkup persidangan. Materi persidangan, kata hakim, sudah ada didamaikan oleh kedua belah pihak. Belum, mau mencoba mendamaikan, mau katanya. Mundur lagi 30 hari. Makanya sudah harus dikunci ini, kalimat ini. Karena pihak lawan nanti nyatakan begitu, biasa dia memperpanjang, ya kan. Mana tuh ada salah sekali satu malam itu, ya kan. Sekali aja deh katanya. Iya. Tapi itu ya, ingat ya, itu hanya boleh disampaikan ketika kita memang betul-betul ingin membantu orang yang tidak ingin bercerai. Serius, itu banyak kejadian. Ada orang yang tidak mau bercerai karena memang keadaan memaksa dia. Karena begini, Bapak Ibu, pernah tidak kali Bapak Ibu nanti suatu kondisi pernah begini, Bang, aku nggak mau cerai, gimana caranya gugatan cerai istriku itu dibatalkan Bang, katanya. Pas bini kau Pandai-pandai kayak gitunya. Gimana caranya? Ada itu, Pak, saya nggak mau cerai, suami saya itu karena dipengaruhi oleh istri apanya Pak, katanya. Gimana caranya biar nggak jadi? Hal-hal yang kayak gitu kan ditemukan. Pak, kalau terjadi perkosaan dalam pernikahan, Waduh. dalam posisi seperti itu lalu terjadi perkosaan. Oke. Kalau yang seperti itu, apakah itu terjadi apa tidak terjadi pemerkosaan itu dianggap berarti kan bukan berarti suka sama suka, tidak terpenuhinya rasanya kembali. Jadi itu dianggap tidak pidana malahan. No comment nggak, karena nanti beda pandangan nanti akan bertentangan dengan pandangan yang sebelah saya. Ini harus wanti-wanti. Pandangan yang sebelah tidak ada pemerkosaan.
Pandangan yang sebelah lagi itu masuk di 23 2004. Tapi saya dalam posisi yang tengah-tengah untuk saat ini. Saya ikut Sacipto Raharjo aja, Kak. Oke. Jadi ini tadi ada alasan kenapa terjadinya harus tetap didamaikan, bahwa pengurus kecewa kalau sudah 5 bulan tidak pulang ke rumah orang tuanya kembali, ini hanya untuk penambah-penambah aja. Oke, bahwa berdasarkan uraian data dan pokok telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada pasal 19F Peraturan PP nomor 9 tahun 75. Ingat Bapak Ibu, ini PP-nya untuk alasan perceraian, bukan Dik? Ini adalah alasan-alasan mengajukan untuk orang bisa bercerai. Di luar dari ini saya belum pernah lihat ada putusan di luar dari ini. Oke? Yang pertama, alasan orang untuk bercerai itu diatur dari sini. Katanya salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Jadi kalau dia udah mabuk tiap hari permitu, ini dia lah, masukkan ini alasannya. Pasal 19 huruf A PP nomor 9 tahun 75. Udah, bakter aja dia, bertambul aja dia katanya kan. Yang kedua, yang B, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya. Lari dia, udah baru dia nikah 1 bulan, 2 bulan hamil istrinya, pergi dia entah kemana merantau. Alasannya merantau cari duit, rupanya dia menghilang entah kemana. Baru 2 tahun setengah kemudian datang dia, Dek, apa kabar? Udah besar anak kita katanya. Ada gitu, ada. Saya pernah menangani perkara seperti itu. Ada. Sudah 5 tahun, sudah SMP ya, beranjak SMP anaknya, baru dia datang dengan wajah polosnya ya kan. Kita pun luar biasa lihatnya. Oke. Yang ketiga adalah salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Setelah kawin ternyata ditangkap di kantor polisi sama polisi. Maka pertanyaan muncul, Bang, gimana orang yang menikah di kantor polisi itu katanya? Itu gak ngerti lagi aku memahaminya. Setelah ditangkap dia baru nikah di dalam. Udah gak paham lagi kita. Udah berarti udah cinta kali tuh istrinya. Ya maaf cakapnya, kalau sering-sering main-main ke lapas-lapas ya kan, kalau ada orang pengen kain sarung, ya sudahlah maklumi saja. Karena kamar biologis itu belum ada dulu ya kan, yang dulu kalinya. Kalau sekarang mungkin nggak ada lagi gitu-gitu. Tapi kayak yang dulu kali itu bikin sarung di tengah-tengah orang banyak ya kan, ya maklumi saja. Kalau belum ngerti ya nanti tanya lagi di luar. Oke. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan berat yang membahayakan pihak lain, ditamparinya, dipukulinya, ini alasannya. Dibilangnya, kau istri harus turut sama suami, aku kepala rumah tangga. Kok diinjak-injaknya, ini alasannya. Oke, lain pidana, lain juga ini buat. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Ini agak susah ini. Ini ya, tapi namanya sebagai manusia dia butuh itu. Dia punya hasrat, punya kemauan, punya apa? Ketika tidak membuatnya cantik lagi, tidak dia membuat dia tertarik lagi, ada alasannya. Ini regulasinya Wawa ini yang buat, bukan aku yang buat. Dah? Oke, ke bawah. Tapi dari A, B, C, D, E, inilah alasan yang harus ada selalu dalam mengajukan gugatan cerai. Ini yang harus selalu ada. Kalau ini tidak ada, nggak usah kalian buat gugatan cerai. Apa? Terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ini dia. Jadi semua alasan A, B, C, D, E tadi itu nggak ada apa-apanya kalau ini nggak ada.
Jadi ingat ya, kalau mengajukan gugatan cerai, ini dibuat, ini harus ada. Balik dari gugatan tadi, bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai diatur dari pasal 19 huruf F Peraturan Pemilihan nomor 975. Makanya kita buat ini. Maka patutlah dikualifikasikan dan layak bahwa penggugat bercerai, putus karena bercerai. Oke? Jadi Bapak Ibu harus fokus ke depannya kalau membuat surat apapun, harus lihat regulasinya yang mengatur dan yang melarang. Jangan bercerita dia tak bayar katanya, nggak mampu dia bayar utang, tapi nggak dibilangnya bahwasanya karena dia tak bayar itu patut kami kualifikasikan merupakan perbuatan prestasi. Jangan cerita aja. Kan itu kemarin pertama kali buat gugatan kan, cerita aja semuanya kan, nggak dikualifikasikan kan. Kunci langsung perbuatan, nyatakan perbuatannya melanggar pasal berapa. Ada adik-adik buat surat somasi, surat cinta dia buatnya. Mana pasalnya dia bilang, ini kronologis ini kau buat, dia bilang. Mana aturan yang melarangnya, aku bilang. Mana aturan yang memperbolehkannya. Oke, sedikit lagi pematerinya sudah datang. Kasih buat kuasa gugatan jam 10 udah kan? Oke, buat kuasa gugatan dengan cepat. Ini cepat ini alasannya. Pokoknya ini karena kutu-kutuan aja, kuri-kurian dia makanya diceraikan. Oke, ke bawah. Ingat, apa aturan pertama dalam mengajukan gugatan? Posita dan petitum harus sejalan. Kalau positanya 11, petitumnya harus nggak ada kayak gitu ceritanya. Jangan kamu terjebak. Oh ini macam-macam kayak nggak ada hukum kau. Kalau positanya 11, lihat dulu substansinya ada berapa. Jangan posita 11, petitum juga harus 11. Lihat dulu. Tadi posita yang pertama tentang hubungan apa? Mengabulkan tentang gugatan cerai. Kalau ini kan tadi mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang pertama. Yang kedua, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sesuai kutipan antara putus karena bercerai. Dari tadi kan cuma cerita cerai aja ini, walaupun banyak kali 11. Ya kan? Yang ke bawah, menyatakan penggugat sebagai pengasuh dan sekaligus bertindak sebagai wali untuk ketiga anak penggugat. Disebutkan namanya siapa-siapanya, hak asuh anak. Tapi ingat, di posita tadi tidak dijelaskan kenapa anak itu sama si penggugat. Maka dijelaskan, karena dia selama jadi mama tak mampu mengurusi anaknya. Anak pun kuri-kurian, kutu-kutuan, kudis-kudisan katanya. Maka patutlah dia tidak kami anggap tidak layak menjaga anak. Atau kayak artis kemarin, anaknya bagus, sehat semuanya, tapi kenapa? Karena dia sibuk dengan kerjaannya, patutlah kami nyatakan dia itu tidak mampu menjaga anaknya. Siapa yang kemarin terakhir? Atta Lariksa, diambilnya hak asuh itu dari istrinya. Iya kan? Begitu. Ada yang terkenal yang terakhir lagi belum ada kan, baru dia Atta Lariksa, gak salah saya. Makanya nonton gosip jangan nonton ceritanya aja, nengok aturannya. Ini mau gosip itu cerai katanya. Anaknya udah tarik aja ke rumahnya, jambak-jambak adur di rumah katanya. Iya ditengok ya. Oke. Nanti di positanya harus dinyatakan kenapa anak itu layak sama dia. Jangan langsung di petitum langsung dinyatakan itu anak sama dia. Ini banyak kejadian di posita itu, di alasan-alasan mengajukan gugatan anak aja disebutkannya. Dia nanti di gugatan cerai orang banyak seperti itu. Tapi dia nggak sebutkan kenapa anak itu harus sama si ini. Makanya jeli nanti ketika nanti melihat gugatan orang, nanti klien kalian digugat, lihat dulu jeli. Yang pertama, formil kuasanya sudah terpenuhi tidak? Posita apa yang dimintanya dalam petitum sudah terpenuhi tidak? Nanti dia cuma cerita, ini anaknya sini, tapi tiba-tiba di sini disebutkannya tentang apa? Tentang petitum, tentang meminta hak asuh anak. Makanya jeli. Saya bilang berulang kali, advokat itu bukan di-hire untuk hanya bergaya dan bergaduh bersuara-suara kuat. Ini gak betul katanya. Pakai toa,
pakai apa? Ini kita pembela kebenaran, officium lebih, bukan hanya seperti itu. Kita harus teliti. Kita harus cermat. Kita membela orang, jangan sampai kita pula yang dibela orang. Jadi hati-hati menjadi advokat. Kita harus teliti, kita harus cermat. Ini beberapa kali ini, saat ini saya lagi di WA orang ini nanti untuk bagaimana mendampingi orang yang sedang bermasalah kena kode etik. Saya sengaja ngasih beberapa macam ruang lingkup bentuk advokat. Ada yang gayanya mungkin selengean, tapi lapangannya oke. Ada yang memang normatif kali. Kalau yang kemarin itu terlalu normatif semuanya. Tapi nggak bisa semua disatukan begitu, harus nampak contoh-contoh yang memang gayanya begini, gini. Kenapa? Jadi lawyer itu ilmu taktis, ilmu lapangan yang paling penting. Ada yang pegawai BSI di sini? Nggak ada? Banyak juga. Hah? Ada di Zoom ada yang pegawai BSI? Abang-abang, bapak-bapak, kakak-kakak? Nggak ada. Oke. Terakhir, ingat ya, dalam membuat gugatan cerai itu gugatan cerai di pengadilan negeri. Udah, saya harap lihat soalnya, nanti dikirim abang-abang sekalian, dibuat ini contohnya, sudah dikirim di grup, kirim di grup ya bang, nanti dikirim di grup, dibuat contohnya, dibuat sesuai dengan contoh, ikuti formatnya bang, kuasanya dikirim ulang. Surat kuasa itu ada berapa poin yang harus dipenuhi? 19 poin yang harus dipenuhi. Nanti formatnya dikirim di grup, ulang balik. Kenapa ya ini manja ini, gue tengok rata-rata ya kan. Nggak nampak lagi bang katanya. Pas kau yang tarik napas. Udah, gugatannya juga kita kirim ulang, gugatan cerainya kita kirim dan soalnya kita kirim. Harap dikerjakan tengah 11 masuk. Nanti setelah ini ketua IKAD ini akan masuk. Jadi advokat itu, peradi itu ada berapa organisasi yang di dalamnya? Ada 8. Salah satu pendirinya itu adalah IKATI, Ikatan Advokat Indonesia. Ketua Medan yang akan menjadi hukum acara pidana. Kalau dari gaya ya begitu. Kalau saya saran, tanya pengalaman. Kalau sama lawyer itu tidak usah tanya terlalu normatif. Tanya pengalaman bagaimana mendampingi klien di kepolisian. Dalam menghadapi ujian itu ada 2 hal. Yang pertama itu adalah esai dan multiple choice. Kalau multiple choice itu ada 120 soal. Kalau esai itu ada sekitar 9 waktunya 90 menit. Untuk mengerjakan 90 menit itu diarahkan untuk menyelesaikan pembuatan surat kuasa dan gugatan. 3 materi yang tadi kita kasih tahu adalah gugatan apa? Wan prestasi, perbuatan melawan hukum, dan cerai. Tapi intinya bukan cerai praktek langsung. Demikian, karena sehubungan udah kita nggak mungkin mendahului guru, karena guru sudah ada, kita nggak mungkin bicara di depan guru ya kan. Saya tutup, kita skor, coffee break langsung. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.